Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Hari ini pelajarannya matematika ya. Untuk pembelajaran matematika di semester ini babnya sudah selesai. Kemarin materinya sudah kita bahas semua. Untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas beberapa contoh latihan soal aplikasi persamaan linier dua variabel. Jadi beberapa contoh soal berkaitan dengan persamaan linier dua variabel itu nanti akan ada beberapa jenis. Salah satunya adalah beberapa contoh yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Contoh pertama, misalkan contoh 1, tentukan titik potong. Tentukan titik potong dari garis 2x ditambah 3y dikurangi 7 sama dengan 0 dengan misalkan 3x dikurangi y ditambah 5 sama dengan 0. Nah, untuk mencari titik potongnya itu bisa menggunakan metode eliminasi, substitusi dicampur jadi satu boleh, atau metode eliminasi saja semuanya boleh, atau eliminasi substitusi semuanya boleh. Jadi terserah. Tapi sebenarnya paling enak kita kalau memakai campuran gitu ya. Jadi menentukan titik potong itu sama dengan ketika kita mencari hasil himpunan dari himpunan hasilnya dari ini dan ini ya, persamaan 1 dan 2. Langkah pertama kita akan membuat di mana variabel berada di ruas kiri, yang angka di ruas kanan. Jadi yang pertama adalah 2x ditambah 3y sama dengan ini negatif, pindah ke sana jadi positif 7. Nah, positif tidak perlu ditulis. Kemudian selanjutnya kita merubah persamaan yang kedua, yaitu 3x dikurangi y sama dengan ini positif 5, pindah ke sana jadi min 5. Langkah selanjutnya yang pertama biasanya kita itu akan mencari mengeliminasi x, tapi sebenarnya boleh juga kita mengeliminasi y. Paling mudah yang mana terserah kalian. Nah, sekarang kita lihat di x-nya dulu ya. 2x di sini 3x. Berarti kita harus mencari KPK atau angka yang sama-sama bisa membagi 2 dan membagi 3. Jadi misalkan ini saya kalikan 3, ini saya kalikan 2. Biar nanti ketemu 6 semua. Kalau dia dikalikan 3, berarti semua yang ada di sini itu kita kalikan 3 ya. Berarti 3x kali 3 berarti 6x. 3x dikali 3y dikali 3 berarti 9y sama dengan 7 kali 3 21. Selanjutnya yang bawah kita kalikan 2. Yang bawah kita kalikan 2. 3x kali 2 berarti 6x min y kali 2 berarti min 2y. Ingat-ingat kalau tidak ada angkanya di sini berarti di sini adalah angkanya angka 1 gitu ya. Ini angka 1 kali 2 berarti 2 min 2y karena ini negatif sama dengan min 5 kali 2 berarti min 10. Nah, setelah kita mengalihkan dengan angka tertentu, nanti kan sebenarnya kalau sistem eliminasi itu kita mau mencari angka itu harus sama. Kalau sama kan bisa dikurangi atau dieliminasi biar hasilnya 0. Karena 6x-nya di sini sudah sama, berarti kita tinggal mengurangi. Tinggal kita kurangkan. 6x dikurangi 6x habis atau 0. 9y dikurangi min 2y. Ingat-ingat kalau min ketemu min hasilnya positif, berarti 9 min ditambah 2 jadi 11y sama dengan 21 dikurangi min 10 berarti ditambah 10 jadi 31 itu ya. 21 ditambah 10 sama dengan 31. Jadi y-nya sama dengan 31 per 11. Ini kebetulan angkanya tidak pas kalau pada soal ini ya. Ini jadi nanti biasanya kan angkanya sama. Kalau sama nanti biasanya itu ketemu angka yang pas. Setelah ketemu angkanya hasilnya seperti ini, baru kita masukkan atau substitusi ke salah satu soalnya. Salah satu soal yang sudah diketahui. Misalkan yang bawah saja Bu, 3x dikurangi y sama dengan negatif 5.
kita tinggal memasukkan Y-nya itu adalah 31/11. Jadi 3X dikurangi 31/11 sama dengan min 5. Kita lanjutkan, jadi 3X sama dengan min 5 ditambah 31/11. Jadi selanjutnya ini tinggal dikerjakan. Ini 3X lagi, ini berarti min 55. Kita samakan penyebutnya ya, min 55/11. Ini ditambah 31/11. Jadi 3X sama dengan, memang kalau pada persamaan linear dua variabel itu langkahnya banyak ya. Jadi mungkin memang satu papan tulis kecil kurang dah. Misalkan di sini ya, min 55 dikurangi 31 berarti masih negatif 24/11. Jadi X-nya nanti kita dibagi 3, jadi nanti hasilnya adalah min 8/11. Jadi hasilnya di sini bisa ditulis himpunan penyelesaiannya adalah X, Y. BK tulis coba di sini ya. X, Y. X-nya berapa? Min 8/11. Y-nya berapa? Y-nya itu adalah tadi 31/11. Ini misalkan angkanya, kebetulan ini contoh soal yang ada di buku ini tidak pas angkanya, atau angkanya bukan angka bilangan bulat, tapi tidak apa-apa, ini langkahnya. Langkahnya mencari titik potong itu sama dengan mencari himpunan penyelesaian, bisa dieliminasi. Kemudian setelah eliminasi ketemu nilai salah satu variabelnya, kemudian nanti tinggal dimasukkan atau disubstitusi salah satu dari persamaan yang ada, nanti ketemu yang satunya. Nah setelah ketemu X dan Y-nya berarti itu jawabannya. Itu ya, itu adalah contoh nomor 1, kita mencari nilai titik potongnya. Nah, sekarang contoh yang kedua, misalkan. Contoh yang kedua yang Bu Eka akan berikan itu adalah contoh yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, misalkan, ini biasanya sering soal ini keluar dalam tes atau dalam ulangan maupun lain sebagainya dalam bentuk soal cerita. Misalkan harga 10 buku, harga 10 buku dan 4 pensil itu adalah 27.000. Nah, misalkan gitu. Tetapi kalau kita hanya beli 6 buku dan 6 buah pensil, harganya itu juga 27.000. Misalkan seperti ini. Nah, tentukan harga bukunya berapa? Harga bukunya berapa ya? Harga pensilnya berapa ya per biji? Nah, sekarang kalau adik itu membeli 4 buku dan 1 pensil, harganya harus berapa? Harus membayar berapa? Nah, itu adalah contoh dari aplikasi persamaan linear dua variabel. BK ulangi. Misalkan harga 10 buku dan 4 pensil itu 27.000. Nah, ternyata harga kalau kita beli 6 buku dan 6 pensil itu juga sama 27.000. Berarti harga bukunya berapa? Harga pensilnya berapa? Kalau adik kita mau membeli 4 buku dan 1 pensil saja, berapa dia harus membayar? Nah, ini adalah contoh persamaan linear dua variabel. Kesepakatan dulu yang pertama, buku. Buku itu kan suatu benda. Kita misalkan harganya, harga buku itu adalah B, gitu ya. Buku berarti B aja. Pensil berarti P. Nah, jadi langkah pertama kita harus membuat persamaannya dulu. 10 buku berarti 10 B. 4 pensil ditambah 4 P sama dengan 27.000. Tuh ya. Kemudian 6 buku ditambah 6 pensil sama dengan 27.000. Nah, langkah pertama itu kita harus membuat bentuk persamaannya dulu. Setelah ketemu bentuk persamaannya, nanti baru kita bisa mencari B dan P-nya.
Langkahnya bagaimana? Yang pertama adalah langkahnya yaitu kita membuat salah satu koefisien dari B ataupun P menjadi sama atau kita eliminasi. Mau B atau P terserah ya, bisa misalkan P-nya Bu saya kepingin P-nya yang disamakan 4 sama 6 sama-sama bisa membagi angka 12 gitu ya. Berarti ini dibuat 12, 4-nya kita kali 3, P-nya kita kali 2 biar memuat 12. Kita kalikan. Setelah kita kali 3, 10B kali 3 berarti 30B ya. 4 ditambah ini ya, 4P kali 3 12P sama dengan 27.000 kali 3 berarti 81.000. Nah, kemudian bawahnya kita kali 2. Kali 2 itu ya semuanya dikalikan 2 gitu ya. 6B kali 2 berarti 12B ditambah 6P kali 2 12P sama dengan 27.000 kali 2 54.000. Nah, ternyata di sini koefisien P sudah sama, tinggal kita apakan? Biar hilang 12 dengan 12 biar hilang berarti dikurangi. Setelah kita kurangi, atas dikurangi bawah 30B dikurangi 12B berarti 18B ya. Kemudian 12P dikurangi 12P habis Bu, habis tidak perlu ditulis. Mudeng ya, BK ulangi 30B dikurangi 12B berarti 18B sama dengan itu 81.000 dikurangi 54.000 berarti 27.000. Nah, kita cari B tadi harga buku ya. B sama dengan 27.000 kita bagi 18. Hasilnya nanti adalah 1.500. Hasilnya adalah 1.500. Nah, ketemu harga bukunya 1.500. Setelah itu, kita kan sudah mencari B, berarti yang belum adalah P. Kita masukkan salah satunya, boleh atas, boleh bawah. Coba yang atas ya. Yang atas berarti 10P. 10B maksud BK. 10B ditambah 4P sama dengan 27.000. Nah, kita tahu B itu adalah buku. Tadi ketemu harganya yaitu 1.500. Kalau sudah ketemu 1.500 tinggal kita kalikan B-nya. 10 kali 1.500 ditambah 4P sama dengan 27.000. Itu ya. Berarti ini kita kalikan 10, 15.000 ditambah 4P sama dengan 27.000. Nah, berarti 4P sama dengan 27.000 kita kurangi 15.000. Nah, berarti 4P sama dengan kita kurangi hasilnya 12.000. Berarti kita cari P 12.000 kita bagi 4 sama dengan 12 dibagi 4 3, nolnya masih 3. Oh, 3.000. Nah, Bu Eka ulangi. Tadi yang pertama kan sudah mencari eliminasi B-nya ya, P-nya ya. Untuk mengeliminasi P berarti kita harus mencari angka yang sama dari koefisien P. Berarti kita kalikan dengan angka tertentu biar angka ini dan angka ini menjadi angka yang sama sehingga bisa dikurangi atau ditambah biar hasilnya 0. Kalau yang satu negatif kan harus ditambah. Nah, selanjutnya setelah kita ketemu tadi B-nya tadi adalah buku ketemu tadi harganya 1.500. Setelah ketemu harganya buku 1.500, kita masukkan ke salah satu dari persamaan yang atas atau yang bawah boleh.
ya, ketemu nanti dimasukkan, disubstitusi, B-nya ketemu 1500 kali 10 berarti 15.000. Setelah itu berarti 4P adalah 27.000 dikurangi 15.000. Setelah itu 4P adalah 12.000, kita bagi 4P untuk mencari P-nya. P-nya ketemu 3.000. Jadi kita sudah bisa menjawabnya. Buku berapa? Buku 1.500. Pensil berapa? Pensilnya ketemu 3.000. Nah, sekarang pertanyaan 1, 2 sudah terjawab. Pertanyaan ketiga, Adi itu membeli 4 buku dan 1 pensil. Berapa harus membayar? 4 buku, 1 bukunya 1.500, kita kalikan 4 berarti 6.000, ditambah 1 pensil, pensilnya harganya 3.000, berarti 6.000 ditambah 3.000 hasilnya 9.000. Nah, itu adalah contoh aplikasi yang sering sekali ada di soal. Mau beli berapa ini dengan berapa ini, harganya segini. Kalau membelinya jumlahnya hanya segini, harganya jadi segini. Setelah itu kamu disuruh mencari harga masing-masing barang. Nah, itu adalah kegunaan dari persamaan linier 2 variabel. Ini contohnya ya. Contoh yang paling banyak digunakan. Nah, kita ambil contoh lagi yang sering sekali berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Masih berkaitan dengan persamaan linier 2 variabel yang berkaitan dengan soal cerita. Itu ya. Soal yang ketiga, lanjut ke soal yang ketiga, pembahasan soal yang ketiga. Nah, untuk soal yang ketiga adalah misalkan Bu Eka punya 2X. Soal yang ketiga, Bu Eka punya 2X dikurangi Y sama dengan 13. Bu Eka juga punya 3X dikurangi 2Y sama dengan 2. Nah, tentukan. Nah, sekarang kamu belum tidak disuruh mencari XY-nya saja, tetapi kamu disuruh mencari harga dari 7X kalau ditambah dengan 3Y itu berapa. Nah, itu ya. Langkahnya sama. Intinya sama, bisa dieliminasi semua, bisa disubstitusi semua. Tapi kalau substitusi lama sekali, eliminasi semua juga lama sekali. Jadi kita pakai metode campuran yang paling cepat. Persamaan yang paling utama kan di sini ya, soalnya 2X dikurangi Y sama dengan 13. Kemudian 3X dikurangi 2Y sama dengan 2. Gitu. Setelah itu kita mau mengeliminasi yang mana? Bu, saya mau mengeliminasi yang X. Oke. Kalau kita mau eliminasi yang X, berarti angka 2 dan 3 itu disamakan menjadi angka yang terdekat, misalkan angka 6. Jadi kita harus mengalihkan 2 dengan 3, mengalihkan 3 dengan 2. Nah, BK tulis di sini 2X dikurangi Y sama dengan 13. Kemudian di sini adalah 3X dikurangi 2Y sama dengan 2. Nah, kita kalikan 3. Yang atas, yang bawah kita kalikan 2. Hasilnya bagaimana? Kita kalikan 3. 6X dikurangi 3Y sama dengan 39. Mudah enggak dari sini? Nah, ini kali ini 2 kali 3 berarti 6. Ini kan enggak ada angkanya, berarti angka 1. 1 kali 3 berarti 3. Karena negatif kita tulis negatif. Y sama dengan ditulis lagi 13 kali 3 39. Jadi setiap suku yang ada di sini itu dikalikan 3. Sekarang di bawahnya dikalikan 2. Kali 2 6X kali 2 min 4Y sama dengan 2 kali 2 4. Kemudian kita kurangkan 6 dikurangi 6 kan habis. Jadi 6X dikurangi 6X itu kan habis ya. Berarti ini sudah 0. Min 3Y dikurangi min 4Y. Min ketemu min plus ya, berarti hasilnya plus Y.
BK ora-ora di sini min 3Y dikurangi min 4Y. Min ketemu min kan plus. Nah, hutangnya 3 dibayar 4, berarti masih plus 1. Sama dengan 39 dikurangi Y dikurangi 4. 39 dikurangi 4 berarti 35. Nah, ketemu. Jadi Y-nya sama dengan 35. Y-nya sama dengan 35. Oke, setelah di sini Y sama dengan 35. Kenapa seperti ini sudah selesai? Karena Y-nya sudah habis. Ada sudah 1. Kemudian setelah itu kita masukkan ke salah satu yang ada di situ. Misalkan yang atas. BK punya 2X, taruh sini aja biar lurus. 2X dikurangi Y sama dengan 13. 2X dikurangi Y-nya tadi sudah ketemu di sini, yaitu 35 sama dengan 13. Jadi 2X sama dengan itu ya. Di sini 13 min pindah ke sana jadi plus 35. 2X sama dengan, kalau kita jumlah jadi 48. Jadi X sama dengan 48 dibagi 2, yaitu X-nya sama dengan 24. Nah, X-nya ketemu 24, Y-nya ketemu 35. Nah, setelah itu kita tinggal setelah itu kita tinggal mensubstitusi ke soal yang sudah ditanyakan. Soalnya apa ya? Soalnya itu 7X ditambah 3Y. X-nya ketemu berapa? 24. Berarti 7 kali 24 ditambah 3Y. 3 kali 35. Nah, tinggal kita cari 24, kita kalikan 7, 28 masih 2, berarti 168 ditambah 105. Sama dengan kita jumlah berarti 273. Nah, ini adalah contoh soal yang ketiga yang biasanya ada soal persamaan linear dua variabel. Langkahnya adalah selesaikan soal itu dengan cara eliminasi ya. Eliminasi bisa, yaitu mencari koefisien yang sama yang mau kamu eliminasi. Bisa X, bisa Y. Kalau ini tadi X. Supaya 2 dan 3 menjadi angka yang sama, berarti 2-nya BK kalikan 3, 3-nya BK kalikan 2, ketemunya 6. Ini biasa di bisa habis ya. Setelah ketemu itu Y-nya ketemu 35, X-nya ketemu 24. Setelah X dan Y-nya ketemu, baru kita masukkan ke soalnya. Jadi soalnya itu bukan ini itu yang diketahui. Tapi soalnya yang ini 7X ditambah 3Y, X-nya udah ketemu, Y-nya udah ketemu, tinggal kita masukkan. Nah, itu adalah soal-soal aplikasi dari persamaan linear dua variabel. Berarti materi kita sudah selesai semua ya. Jadi minggu depan nanti kita ulangan hari Rabu. Hari Rabu nanti, Rabu depan kita akan ulangan persamaan linear dua variabel. Silakan dipelajari lagi videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan pergi atau keluar rumah tanpa memakai masker. Demikian pembelajaran pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.